keselamatan. Hati Allah ialah tanah perjanjian. Cobaan, duka, khawatir, tapa menekan. Tak cemas, putus asa, lakukan terbaik. Maju seperti Yosua, alaskan selamatan. Hati Allah ialah tanah perjanjian. Giat ke tempat Kristus, pegang padanya. Satu harap dan hati, lakukan kehendaknya. Maju seperti Yosua, alaskan selamatan. Hati Allah ialah tanah perjanjian. Tanah belum ditaklukkan, kerja belum selesai. Berperang dengan berani, lakukan kerjanya. Maju seperti Yosua, alaskan selamatan. Hati Allah ialah tanah perjanjian. Hati Allah ialah tanah perjanjian. Hati Bapa. Di mana hatimu berada ya Bapa, aku pun ingin hatiku di sana. Di mana ada air mata Bapa bergenang, aku ingin air mataku tergenang. Bila Bapa melihat, bila Bapa melihat jiwa yang Kau kehendaki, aku pun ingin melihat jiwa itu. Oh Bapa, tempat gelap yang Engkau sedang tangisi, aku pun ingin menuju ke sana. Aku mau lebih mengenal hati-Mu Bapa. Ku berdoa kehendak-Mu, mengikut kehendak-Mu. Seluruh ragaku memahami hati Bapa, biar hidupku selalu jadi milik-Mu. Kita ulang dari awal. Bila Bapa melihat, bila Bapa melihat jiwa yang Kau kehendaki, aku pun ingin melihat jiwa itu. Oh Bapa, tempat gelap yang Engkau sedang tangisi, aku pun ingin menuju ke
Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari-Mu yang kudus ini, di mana kami masih Engkau berikan kesempatan untuk dapat beribadah di tempat kami masing-masing, karena kami masih beribadah via online Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai kami semua dimanapun kami berada ini di masa pandemi ini Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk dapat melewati ini semua. Dan Engkau bisa mempercepat masa pandemi ini bisa selesai. Dan Bapa, kami bersyukur walaupun melalui YouTube, tapi kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman ini yang senantiasa menguatkan kami dan juga keluarga kami, agar melalui firman Tuhan yang akan kami dengar ini, kami semakin yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Dan biarlah Engkau juga memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bisa cepat berkumpul di rumah-Mu yang kudus, untuk bersama-sama kami mendengarkan firman-Mu, beribadah, menaikkan pujian dan memberikan persembahan kami kepadamu. Dan pada saat ini kami mohon Roh Kudus-Mu untuk membungkus kami, agar kami bisa fokus kepada firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan jauhkan dari kami pikiran yang jahat, pikiran yang mengganggu kami, untuk kami bisa mengerti akan firman Tuhan. Kami mau serahkan waktu dan tempat ini Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran hari ini adalah pelajaran ke-15 yang berjudul Penyebab Penawanan Israel ke Babel. Kita sama-sama baca ayat pembuka kita, Yeremia 2 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Amin. Pertama kita mau melihat Yehuda Selatan menjadi tawanan Babel sebanyak 3 kali. Kita minggu lalu sudah belajar mengenai Yesus kan, yang datang ke dunia ini sebagai keturunan perempuan. Dan pada fase yang ketiga dari silsilah Yesus Kristus, itu terdiri dari 14 generasi yang terhitung sejak pembuangan ke Babel sampai kepada Yesus Kristus. Jadi, peristiwa Yehuda Selatan ditawan ke Babel ini merupakan suatu proses yang terpenting. Babel yang pada saat itu yang menjadi rajanya adalah Nebukadnezar. Adalah suatu kerajaan yang sangat kuat yang berada di sebelah utara Israel, di mana pada tahun 605 sebelum Masehi mereka menang melawan Mesir dan mereka mulai menyerang Yehuda Selatan. Raja Nebukadnezar ini dia membawa keturunan raja, juga kaum bangsawan, termasuk Daniel juga, sebagai tawanan pada zaman Raja Yoyakim. Jadi di tahun 605 sebelum Masehi ini,
menjadi penawanan gelombang pertama ke Babel. Jadi anak-anak bisa ingat 605 sebelum Masehi adalah gelombang pertama Yehuda Selatan ditawan ke Babel. Setelah itu, Raja Nebukadnezar ini, dia juga membawa rakyat Yehuda Selatan sebagai tawanan dalam penawanan di gelombang kedua. Nah, di zaman ini, rajanya adalah Yoyakin. Dan ini terjadi di tahun 597 sebelum Masehi. Dan gelombang yang ketiga itu ada pada zaman Raja Zedekia. Jadi penawanan gelombang yang ketiga ini itu di tahun 586 sebelum Masehi. Jadi kita bisa lihat proses penawanan ke Babel ini sama dengan proses penghancuran bait suci. Kenapa? Karena di masa penawanan gelombang pertama, di tahun 605 sebelum Masehi, beberapa perkakas bait suci Allah itu dirampas. Dan di masa penawanan gelombang kedua, tahun 597 sebelum Masehi, segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja itu dikeluarkan. Juga segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo itu diambil semua. Jadi di dalam masa penawanan gelombang ketiga ini di tahun 586 sebelum Masehi, bait Allah itu diapakan? Dibakar dengan api. Demikian juga tembok di sekeliling Yerusalem itu dirobohkan. Dan melalui Nabi Yeremia, Allah telah memperingati bangsa Israel sebanyak 7 kali. Udah diperingati agar mereka menyerah kepada Babel. Dan Tuhan juga udah berjanji kepada mereka bahwa mereka ini akan hidup sebagai tawanan di Babel selama 70 tahun. Dan apabila mereka bertobat atas dosa-dosa mereka, maka Allah akan memulangkan mereka kembali. Dan yang kedua, kita mau lihat sekarang salah satu alasan Yehuda Selatan menjadi tawanan di Babel karena mereka telah meninggalkan Allah. Jadi Yehuda Selatan pada mulanya adalah bangsa Israel sebelum mereka terbagi dua dengan Israel Utara. Dan Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dan ini didirikan melalui perjanjian sulu dengan Abraham. Dan menjadi sebuah bangsa yang diperintah dengan hukum Allah. Jadi ketika umat Israel tidak taat kepada hukum Taurat yang diberikan melalui Musa, mereka dipenuhi dengan beraneka apa? Penyembahan berhala, pencabulan, serta mereka tidak turut atau tidak mematuhi perintah tentang tahun Sabat dan juga hari Sabat. Dan yang ketiga sekarang kita lihat alasan mengapa Yehuda Selatan menjadi tawanan Babel adalah karena mereka menyembah berhala. Nabi Yeremia yang telah berkali-kali memperingati Yehuda sebelum akhirnya dihancur, mereka ini sudah diperingati bahwa
tidak boleh melakukan penyembahan berhala. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yeremia itu tidak mereka hiraukan. Jadi umat Israel sujud menyembah dan melayani patung-patung tuangan dimanapun tempatnya. Dan mereka melakukan hal ini dengan sesuka hati mereka. Bahkan mereka hanyut dalam penyembahan berhala. Dan kalian tahu jumlah berhala yang mereka sembah? Jumlahnya itu sama dengan jumlah kota yang mereka tinggali. Jadi mereka pergi kemana? Mereka menyembah. Mereka pindah lagi, mereka sembah lagi berhala-berhala ini. Dan Allah itu telah menyadarkan mereka melalui firman-Nya. Dengan cara bagaimana? Jadi Allah itu menyadarkan mereka melalui hamba-hambanya. Akan tetapi, seluruh rakyat ini sama sekali nggak mendengarkan firman Allah tersebut. Mereka sangat mengabaikannya. Mereka tidak percaya keberadaan Allah. Mereka nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan bangsa Israel tidak pernah merasa menyesal. Itu sebabnya mereka ditawan di Babel selama 70 tahun. Dan 70 tahun ini adalah penghakiman. Tetapi melalui penawanan di Babel ini, Allah hendak mempersiapkan jalan untuk kedatangan siapa? Allah telah mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus Kristus. Dan dengan mengizinkan umatnya kembali ke Yerusalem. Jadi dengan pertobatan dan pengudusan, maka pada akhirnya kita bisa menyadari keadilan Allah dan juga rencana penebusannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Dan biarlah melalui firman ini Bapa, kami senantiasa bisa menuruti segala firman yang telah Kau berikan kepada kami. Dan kami juga bersyukur bahwa pada hari ini kami masih bisa beribadah. Dan juga kami Engkau beri berkat untuk kami bisa masuk di hari Sabat-Mu yang kudus ini. Dan biarlah Engkau juga mengizinkan kami selanjutnya untuk senantiasa mengingat hari-hari-Mu dan juga mengingat akan firman-Mu. Tolong agar kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini bisa menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati-Mu. Dan kami juga melalui firman Tuhan ini, kami bisa bukan hanya menurut firman-Mu, tapi kami bisa menurut kepada orang tua kami. Terima kasih Bapa, biarlah melalui firman ini, kami masih bisa bersyukur atas segala yang telah Kau berikan kepada kami sampai pada saat ini. Kami berdoa hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.